Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita kembali belajar tentang dasar desain grafis ya. Ibu harap kalian tetap semangat walaupun ini sudah sampai di akhir semester ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini sungguh berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, baiklah anak-anak. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang beberapa jenis atau beberapa macam scanner ya. Kemudian minggu sebelumnya lagi kalian sudah belajar tentang menycan dokumen melalui aplikasi Cam Scanner ya. Walaupun dari tugas kalian masih ada yang belum mengumpulkan dan juga ada yang belum mengumpulkan dalam bentuk PDF dengan menggunakan Cam Scanner. Nah, hari ini Ibu minta tolong kalian memperhatikan betul-betul langkah scanning dokumen atau foto yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, kenapa harus menggunakan alat scanning ya? Kalau kita misalnya menggunakan kamera HP, itu biasanya terbatas ya, terbatas ukuran, kemudian nanti juga kualitasnya tidak bisa kita jaga dengan baik. Nah, kalau misalnya kita menggunakan scanner, itu biasanya dia lebih akurat ya. Nah, baiklah. Hari ini kita akan belajar scanning dengan menggunakan alat scanning berupa printer multifungsi ya. Ini printer multifungsi. Ini adalah Epson L355 ya. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama kalian masukkan dulu dokumen ataupun foto yang akan kalian scan ya, seperti ini. Nah, kita masukkan, kemudian kita tutup, kemudian kita mulai prosesnya. Kita akan mulai prosesnya. Nah, ini ya. Ini dari sini, ini namanya Epson Scan ya, ikonnya seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau scan menggunakan laptop ataupun komputer, pastikan alat scanner ini sudah diinstal di perangkat kalian. Nah, ini karena Ibu udah install, jadi Ibu mulai aja dari sini ya. Jadi dari icon ini kita klik 2 kali, klik. Nah, dia akan muncul. Nah, ini kita lihat dulu settingannya ya, settingannya. Jadi ini settingannya berupa apa? Misalnya kita mau berupa foto ataukah berupa dokumen. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, berupa foto atau dokumen. Misalnya kita ambil berupa foto ya. Nah, kemudian yang perlu lagi kita perhatikan adalah resolusi ya. Ini kita mau jadikan resolusinya berapa? Kalau ukurannya besar, resolusinya boleh kecil. Tapi kalau yang kita scan kecil, maka resolusinya harus besar. Ya, maksud Ibu gini. Misalnya kalian misalnya seperti buku yang kita scan ini ya, seperti buku yang kita scan ini kita bisa menggunakan resolusi 150. Tapi kalau misalnya kita menycan foto, misalnya foto kita yang ukurannya kecil, maka resolusi ini bisa kita ganti dengan yang lebih besar, misalnya 300. Ya, seperti itu. Oke. Karena ini yang kita scan adalah buku ukuran A4, maka kita cukup menggunakan 100 atau 150 saja. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kita pilih preview. Preview itu apa? Untuk menampilkan apa yang mau kita scan. Apakah posisinya sudah benar atau kebalik dan seterusnya. Nah, ini sedang proses, kita tunggu. Nah, dia akan proses untuk melihat progres dari apa yang mau kita scan. Nah, ini
Nah ini ya, ini contohnya, ini bukunya berarti agak miring ibu nyimpannya ya. Nah kita bisa perbaiki, kalau misalnya dia agak miring, kita bisa perbaiki posisinya ya. Nah ini bisa di preview kembali, tapi bisa juga langsung kita scan ya, kan kita ada preview tadi, jadi kita klik scan sekarang, klik scan. Nah kemudian sini dipilih lagi nih, kita mau menyimpannya di mana ya, ini file save setting, kita mau menyimpannya di mana. Nah misalnya di sini ibu simpan di volume E, kemudian ibu pilih di multimedia ya. Nah untuk biar ibu mudah nyarinya, ibu tuh masukkan lagi di gambar contoh. Nah kenapa kita harus mencari filenya, supaya nanti kita nggak bingung kita nyimpannya tadi di mana. Nah ya, jadi nanti dia akan otomatis tersimpan di file yang sudah kita pilih. Nah kemudian bentuknya apa, tipenya. Nah kalau foto kita bisa pakai JPEG atau yang lain. Kalau misalnya dia dokumen, kita pilihnya PDF ya. Nah karena kali ini anggap aja kita scan foto, jadi ibu pilihnya JPEG ya. Nah yang lain kita biarkan aja, kita oke. Nah alat scanning akan membaca gambar yang akan kita scan. Nah sekarang proses scanning sudah selesai. Nah dia gambarnya akan langsung masuk ke sini. Karena tadi kita tidak memberinya nama, jadi namanya ini IMG 149 ya. Kalau misalnya kita mau memberi namanya langsung juga bisa. Sekarang kita buka. Nah ini hasilnya, hasil dari scanner kita. Oke, jadi hanya itu aja untuk cara scanner ya. Nanti kita bisa buka file ini dalam bentuk Photoshop, bisa juga dalam bentuk CorelDRAW ya. Nah misalnya kalau kita mau membuka dalam bentuk Photoshop, kita tinggal klik kanan ya, kita open with, kita pilih Photoshop misalnya. Nah ini dia sudah langsung muncul di layar Photoshop. Nah di sini nanti kita mau tinggal edit dan seterusnya, maka akan kita belajar di materi yang selanjutnya. Oke anak-anak, apakah kalian sudah memahami langkah-langkah scanning dokumen atau foto? Ibu harap di video ini dapat membantu kalian untuk melakukannya dengan baik di kemudian hari. Oke, cukup materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat pagi dan selalu jaga kesehatan kalian.